Warung garang asem Haji Amen selalu ramai. Bahkan saat malam tak ada pembeli. Satu porsi terasa untuk 2 orang, tapi kursi di sebelah selalu kosong. Di kampung Kauman, orang percaya yang makan bukan cuma manusia. Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Pagi di kampung Kauman selalu dimulai dengan suara yang sama. Derit pintu rumah tua, langkah sandal yang diseret, dan bisik-bisik yang tidak pernah benar-benar diucapkan dengan suara keras. Di gang sempit yang mengarah ke pasar nama Haji Amen, mulai sering disebut, tapi selalu setengah suara, seolah ada sesuatu yang tidak ingin mereka ganggu. Aku pertama kali mendengar namanya dari 2 ibu-ibu yang berhenti di dekat sumur umum. Mereka tidak sadar, aku ada di belakang mereka. Salah satu dari mereka menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Sekarang kok rame terus ya?" Padahal dulu mah biasa aja. Yang satunya hanya mengangguk, menoleh ke arah warung kecil di ujung gang, lalu menjawab lirih, "Sejak Haji Amen pulang itu." Kalimatnya menggantung, tidak selesai. Seolah menyebut kelanjutannya saja sudah cukup membuat pagi terasa tidak nyaman. Warung garang asem Haji Amen berdiri di tempat yang sama sejak bertahun-tahun lalu. Tidak pindah, tidak diperbesar. Bahkan catnya pun hampir tidak pernah diganti. Tapi entah sejak kapan, setiap pagi orang-orang berdiri mengular di depannya. Dari buruh pasar, sopir angkot, sampai pegawai yang biasanya tidak pernah melirik warung. Cendon, mereka datang dengan wajah yang sama lelah, tapi matanya penuh harap. Aku mendengar seorang bapak bersarung berkata sambil menunggu pesanan, "Rasanya beda sekarang. Lebih enak," tanya temannya. Bapak itu menggeleng pelan. "Bukan, lebih nempel. Kayak nggak mau berhenti makan." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Di balik kepulan uap garang asem, yang asamnya menusuk hidung, Haji Amen berdiri dengan senyum yang tidak pernah benar-benar berubah. Senyum yang sama setiap pagi, setiap orang, setiap pesanan. Tanggalnya cekatan, tapi matanya sering terlihat kosong, menatap ke satu titik di dapur belakang, tempat yang dari luar tampak lebih gelap dari seharusnya. Warga lama kampung Kauman mulai membandingkan. Dulu, kata mereka, Haji Amen sering mengeluh soal sepinya pembeli. Pernah hampir menutup warung, pernah meminjam uang ke sana-sini. Tapi sekarang, uang seperti tidak pernah habis. Setiap hari, laku. Setiap hari habis sebelum siang. Rezeki orang, mah beda-beda, ujar seorang lelaki tua di warung kopi. Tapi yang ini kebangetan, sahut temannya sambil menyeruput kopi pahit. Tidak ada yang berani menyebut kata itu secara langsung. Pesugihan. Kata itu hanya berputar-putar di kepala, tidak pernah keluar dari mulut. Di kampung seperti Kauman, ada hal-hal yang lebih aman untuk tidak diucapkan. Pagi itu, aku melihat sendiri Haji Amen keluar dari warung, membawa kantong plastik hitam. Isinya tidak jelas, bukan sampah dapur, bukan sisa sayur. Kantong itu dibawanya ke arah belakang rumah, ke jalan kecil yang jarang dilewati orang. Ketika aku bertanya pada seorang ibu yang kebetulan melihat juga, dia hanya berkata singkat, "Jangan ikut campur urusan orang, nak." Nada suaranya bukan marah, lebih seperti takut. Desas-desus menyebar, bukan karena ada satu kejadian besar, tapi karena terlalu banyak hal kecil yang terasa ganjil. Jam buka yang semakin pagi, panci yang selalu penuh meski bahan tidak pernah terlihat datang. Don't hurt, aroma garang asem yang kadang tercium bahkan saat warung belum dibuka. "Subuh tadi aku udah kecium baunya," kata seorang pedagang sayur. "Padahal jam segitu belum masak apa-apa," balas yang lain. Nama Haji Amen pun semakin sering disebut. Semakin pelan, semakin hati-hati. Seolah setiap kali nama itu diucapkan, ada telinga lain yang ikut mendengarkan. Aku sadar, pagi di kampung Kauman bukan lagi sekadar awal hari. Ia menjadi permulaan dari sesuatu yang pelen-pelen mengendap, merayap di antara sendok, mangkuk, dan uap panas garang asem. Dan saat matahari naik lebih tinggi, satu hal mulai terasa jelas, bukan hanya rasa masakannya yang berubah, tapi juga sesuatu yang ikut hidup bersamanya. Sesuatu yang sejak pagi sudah terjaga dan menunggu untuk diberi makan. Nama Haji Amen tidak pernah disebut dengan suara lantang. Ia muncul pelan, menyusup di antara obrolan yang seolah tidak penting, lalu menghilang sebelum benar-benar dibahas. Di kampung Kauman, nama itu seperti asap tipis tercium, terlihat, tapi sulit ditangkap. Aku mulai menyadari satu hal. Setiap kali warung garang asem itu dibicarakan, ujungnya selalu kembali ke orang yang sama. Bukan ke resepnya, bukan ke ayamnya, bukan ke harga yang katanya murah, untuk rasa yang begitu kuat. Selalu ke Haji Amen, ke perubahan dirinya,
Dulu mah beliau orangnya banyak canda, kata seorang bapak tua sambil duduk di bal-bal depan rumah. Suaranya datar, tapi matanya menatap ke ujung gang, ke arah warung itu berada. Sekarang, jarang ngomong. Aku menunggu kalimat lanjutannya, tapi tidak datang. Bapak itu malah menghela napas, seolah menyadari terlalu banyak yang sudah ia ucapkan. Warga lama ingat betul bagaimana Haji Amen sebelum semuanya berubah. Seorang pedagang kecil yang sering mengeluh soal sepi, soal harga ayam naik, soal hutang ke tengkulak. Pernah suatu sore ia duduk di musola, mengeluh pada siapa saja yang mau mendengar. Kalau begini terus, tutup aja warung, katanya waktu itu. Banyak yang mendengar, tidak ada yang menyangka. Beberapa bulan kemudian, kalimat itu seperti tidak pernah keluar dari mulutnya. Sejak pulang dari luar kota ada yang bilang umroh, ada yang bilang perjalanan lain Haji Amen berubah. Bukan cuma soal rezeki yang lancar, cara jalannya lebih pelan, tatapannya lebih dalam. Seolah ada beban yang tidak pernah ia ceritakan. Matanya sekarang kayak orang kurang tidur, bisik seorang ibu saat kami berpapasan di pasar. Padahal kelihatannya senang. Ya, sahut temannya. Justru itu, bisikan-bisikan kecil itu semakin sering terdengar. Di warung kopi, di teras rumah, di sela tawar menawar sayur. Tidak ada tuduhan, tidak ada kepastian, hanya potongan-potongan cerita yang tidak pernah benar-benar menyatu, tapi terasa berat saat dikumpulkan. Ada yang bilang Haji Amen sering bangun sebelum subuh, bukan untuk ke masjid tapi ke dapur. Ada yang mengaku melihat lampu belakang rumahnya menyala saat kampung masih gelap. Dan ada pula yang bersumpah pernah mendengar suara orang berbicara dari arah rumahnya. Padahal hanya Haji Amen yang tinggal di sana. Ah, mungkin lagi ngaji, kata seseorang mencoba menenangkan. Ngaji kok, suaranya kayak ngobrol, jawab yang lain lirih. Setiap orang seolah punya versi sendiri tentang Haji Amen. Tapi semuanya sepakat pada satu hal. Namanya kini membawa rasa tidak nyaman. Bukan karena ia berbuat jahat secara nyata, tapi karena ada jarak yang tiba-tiba terbentuk antara dirinya dan warga lain. Jarak yang tidak terlihat, tapi terasa. Yang paling sering dibicarakan adalah senyumnya. Senyum yang sama, setiap hari, kepada setiap pembeli. Terlalu rapi. Celolup, seorang pemuda pernah berkata sambil tertawa kecil. Senyumnya kayak orang yang sudah tahu sesuatu. Tidak ada yang menimpali, tapi tawa itu cepat mati. Nama Haji Amen pun mulai dihindari diucapkan terlalu sering. Kalaupun disebut, selalu disertai jeda atau ditutup dengan kalimat pengaman. Ya, namanya juga rezeki. Kita mah nggak tahu urusan orang. Yang penting makanannya halal. Tapi di balik kalimat-kalimat itu, ada rasa curiga yang pelan-pelan tumbuh. Aku sadar, di kampung Kauman, nama Haji Amen bukan lagi sekadar nama pemilik warung. Ia telah berubah menjadi tanda. Tanda bahwa ada sesuatu yang bergeser. Sesuatu yang mulai keluar dari kebiasaan. Dan ketika sebuah nama mulai dibisikkan, bukan dipanggil, itu artinya warga sudah merasakan ada cerita yang belum berani diungkapkan, tapi sudah terlalu nyata untuk diabaikan. Cerita itu datang dari orang yang jarang dianggap penting. Tukang parkir malam. Orang yang keberadaannya nyaris tak diperhatikan, tapi matanya terbuka saat kampung lain memejam. Namanya Rohmat. Dan dari mulutnya lah aku pertama kali mendengar kalimat yang membuat tengkukku terasa dingin. Mas, warung itu sebenarnya nggak pernah tutup. Ia mengatakannya sambil menyalakan rokok. Asapnya naik pelan bercampur udara malam kampung Kauman. Jam sudah lewat 11. Kebanyakan rumah gelap. Tapi dari arah warung Garang Asem Haji Amen, ada cahaya kekuningan yang masih bertahan. Rohmat sudah bertahan-tahan, menjaga motor-motor pembeli. Ia tahu persis jam buka dan jam tutup warung-warung di sekitar situ. Menurutnya, dulu warung Haji Amen selalu rapi. Jam 8 malam, tirai diturunkan, kompor dipadamkan, panci diangkat. Tapi, sejak beberapa waktu terakhir, pola itu berubah. Jam 9 tutup, Mas. Orang-orang pulang. Tapi, lampu belakang masih nyala. Aku mengikuti arah telunjuknya. Dari depan memang tampak gelap. Tapi jika berdiri sedikit ke samping, cahaya itu terlihat menyelinap dari celah dapur belakang. Tidak terang, tidak redup. Pas, seperti disengaja. Rohmat bercerita bahwa hampir setiap malam, ia mendengar suara dari dalam warung. Bukan suara pembeli, bukan pula suara televisi. Lebih seperti bunyi panci disentuh perlahan, sendok diaduk pelan, dan kadang suara orang menghela napas panjang. Masaknya pelan banget, katanya. Kayak takut kedengeran. Suatu malam, karena penasaran, Rohmat mendekat. Ia berdiri di dekat pintu samping,
berniat memastikan apakah Haji Amin masih di dalam. Dari celah pintu, ia melihat panci besar di atas tungku. Tidak ada api, tapi uap naik pelan, berputar-putar sebelum hilang ke langit-langit dapur. Aneh. Mas, uap ada, api enggak. Aku bertanya apa Haji Amin sendirian. Rahmat menggeleng, katanya. Ia melihat bayangan lain bergerak di dinding dapur. Tidak jelas bentuknya, tapi bayangan itu seolah berdiri terlalu dekat dengan Haji Amin. Lebih dekat dari jarak manusia pada umumnya. Takut saya, katanya sambil tertawa kecil, tapi tangannya gemetar. Pernah suatu malam, sekitar jam 2, Rahmat mendengar suara orang memanggil namanya dari arah warung. Suaranya pelan, tapi jelas. Ia mengira Haji Amin membutuhkan bantuan. Saat ia mendekat, suara itu berhenti. Warung sunyi, lampu masih menyala. Tidak ada siapa-siapa di depan. Pas saya balik badan, katanya lirih, saya dengar sendok jatuh. Dari dalam, sejak kejadian itu, Rahmat memilih menjaga jarak. Ia tetap bekerja, tetap memarkir motor pembeli keesokan paginya. Tapi malam hari ia tidak pernah lagi berdiri terlalu dekat dengan warung. Katanya, ia sering merasa seperti ada yang memperhatikannya dari arah dapur belakang. Bukan diliatin orang, ujarnya. Lebih berat dari itu. Cerita Rahmat menyebar pelan. Tidak semua orang percaya, tapi tidak ada yang berani membantah. Sepinunya, karena beberapa warga lain mulai menyadari hal yang sama. Warung itu mungkin menutup tirainya, tapi ada aktivitas yang tidak ikut tidur. Dan di kampung Kauman, ketika sebuah warung tidak pernah benar-benar tutup, warga tahu satu hal. Pasti, yang datang malam-malam itu bukan pembeli yang butuh makan, tapi sesuatu yang harus diberi jatah. Pada awalnya, tidak ada yang terlihat janggal. Justru sebaliknya, semua tampak seperti kisah keberhasilan yang sering membuat orang lain iri diam-diam. Haji Amin sedang berada di fase paling menyenangkan dalam hidupnya, dan warga kampung Kauman menyaksikannya. Pelan-pelan hari demi hari, perubahan itu terlihat jelas dari rumahnya. Dinding yang dulu kusam kini dilapisi cat baru. Pagar besi dipasang menggantikan bambu tua yang sudah miring. Setiap mobil hitam mengilap terparkir di depan rumah. Sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Anak-anak kampung berhenti bermain sejenak, hanya untuk melihat pantulan wajah mereka di bodi mobil itu. Rezekinya lagi lancar. Yah, ujar seorang tetangga dengan senyum tipis. Namanya juga usaha, jawab yang lain. Meski matanya tak lepas dari rumah Haji Amin, di warung, suasana semakin hidup. Garang asem selalu habis sebelum zuhur. Haji Amin tidak lagi terlihat cemas menghitung uang receh. Ia mulai memakai baju koko baru, sorung bersih, dan peci putih yang selalu tampak rapi. Senyumnya lebih sering muncul. Bahkan, sesekali ia menepuk bahu pelanggan sambil bercanda ringan. Alhamdulillah, sekarang bisa napas, katanya suatu pagi. Sedekahnya pun mulai dibicarakan. Amplop-amplop dibagikan setelah salat Jumat. Sumbangan masjid mengalir tanpa diminta. Ketika ada warga sakit, Haji Amin datang lebih dulu membawa buah dan uang. Nama baiknya terangkat, hampir tak tersentuh oleh gosip-gosip yang sempat beredar. Orang baik emang pantas dapat lebih, kata seorang ibu sambil melipat uang sedekah. Keluarganya ikut menikmati perubahan itu. Istrinya tampil lebih rapi. Perhiasan emas menghiasi pergelangan tangannya. Anak-anaknya bersekolah di tempat yang lebih bagus. Tawa sering terdengar dari dalam rumah mereka, terutama saat malam-malam tertentu, ketika keluarga lain sudah mematikan lampu. Haji Amin sendiri tampak menikmati. Setiap detiknya, ia sering duduk di depan rumah setelah maghrib, menyeruput teh manis, memandang warungnya dari kejauhan. Tatapannya puas, seperti seseorang yang akhirnya sampai di tempat yang lama ia tuju. Akhirnya, capek saya kebayar, katanya pada seorang kenalan. Namun di balik semua kemewahan kecil itu, ada hal-hal yang luput dari perhatian banyak orang atau mungkin sengaja diabaikan. Haji Amin jarang tertawa lepas. Senyumnya selalu berhenti di bibir. Tidak pernah bener-bener sampai ke mata. Dan meski terlihat santai, ia hampir tidak pernah bener-bener tidur nyenyak beberapa kali. Tetangga melihat lampu rumahnya menyala hingga pagi. Kadang terdengar langkah mondar-mandir. Kadang suara air mengalir tengah malam. Jika ditanya, Haji Amin hanya menjawab singkat, kebanyakan pikiran. Pada fase ini, warga memilih percaya pada satu hal. Kerja keras, akhirnya terbayar. Mereka menikmati cerita keberhasilan Haji Amin, menjadikannya contoh, bahkan bahan motivasi. Tidak ada yang ingin merusak suasana bahagia itu dengan pertanyaan yang terlalu dalam. Karena begitulah sifat manusia. Saat seseorang sedang menikmati kekayaan dan kebahagiaan,
Jarang ada yang bertanya dari mana semuanya berasal. Dan di kampung Kauman, fase senang itu menjadi selubung yang menutupi sesuatu-sesuatu yang belum waktunya terlihat, tapi sudah mulai bergerak, menunggu saatnya menagih. Kejanggalan itu tidak datang sekaligus. Ia muncul perlahan, seperti rasa aneh di lidah yang baru terasa setelah suapan terakhir. Awalnya, para pembeli hanya menganggapnya perasaan sendiri, lelah, lapar, atau mungkin terlalu menikmati rasa garang asam Haji Amin, yang memang berbeda dari yang lain. Seorang pegawai toko bercerita padaku dengan suara setengah bercanda. Katanya, ia memesan 1 porsi seperti biasa saat mangkuk diletakkan. Di depannya, ia sempat terdiam. Isinya lebih banyak dari biasanya. Potongan ayamnya besar, kuahnya melimpah. "Mas, saya pesan 1 kan?" tanyanya waktu itu. Haji Amin hanya tersenyum. "Iya, 1. Tidak ada nada bercanda, tidak ada penjelasan, hanya senyum yang sama. Tenang, seolah porsi berlebih itu adalah hal yang wajar. Beberapa pembeli lain mulai mengalami hal serupa. Ada yang mendapatkan nasi 2 sendok lebih banyak, ada yang kuahnya sampai tumpah ke alas piring. Anehnya, Haji Amin tidak pernah salah hitung stok. Semua tetap habis tepat waktu, seolah porsi yang bertambah itu tidak pernah benar-benar diambil dari persediaan. Yang lebih ganjil terjadi saat orang-orang mulai makan. Seorang ibu bersumpah melihat sendoknya bergerak sedikit. Padahal, tangannya diam. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mengira ada yang menyenggol meja. Tidak ada siapa-siapa. Tapi rasa tidak nyaman itu tinggal sampai ia pulang. Seorang pemuda lain berkata dengan wajah pucat, "Saya kayak ngerasa makan berdua." Maksudnya, sendok saya kaya, nabrak sendok lain. Cerita itu terdengar konyol jika diceritakan siang hari, tapi semakin banyak yang mengalaminya, semakin sulit untuk diabaikan. Beberapa pembeli mengaku melihat bayangan di bangku kosong di seberang meja. Bayangan yang bergerak mengikuti gerakan mereka, tapi menghilang saat ditoleh langsung. Pernah ada seorang bapak yang bangkit tiba-tiba dari kursinya. Mangkuknya belum habis, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi. Pelipis, saat ditanya, ia hanya berkata pelan, "Di kaca, saya nggak sendirian." Kaca etalase warung itu memang buram, tapi cukup memantulkan siluet orang yang duduk menghadapnya. Dan beberapa orang mengaku, pantulan itu memperlihatkan 2 kepala, 2 tubuh, padahal kursi di sebelah mereka kosong. Haji Amin seolah tahu semuanya, tapi tidak pernah menanggapi. Setiap kali ada pembeli yang gelisah, ia hanya berkata, "Dimakan aja Pak, nanti dingin." Kalimatnya datar, tanpa tekanan, tapi cukup membuat orang kembali duduk. Yang paling sering dibicarakan adalah rasa kenyang yang tidak biasa. Ada yang merasa terlalu kenyang meski hanya makan setengah. Ada pula yang justru merasa kosong, seperti ada yang ikut mengambil bagiannya. "Garang asemnya ngenyangin, tapi bikin capek," kata seorang pelanggan tetap. Sejak itu, beberapa warga mulai memilih bungkus daripada makan di tempat. Bukan karena rasanya berubah, tapi karena mereka tidak ingin melihat, tidak ingin merasakan, dan tidak ingin memastikan kecurigaan mereka sendiri. Di kampung Kauman, kejanggalan pembeli menjadi bahan bisik baru. Porsi yang selalu lebih, piang yang kadang muncul. Dan satu pertanyaan yang tidak pernah diucapkan kares-kares, jika 1 porsi terasa seperti untuk 2, siapa sebenarnya yang duduk di kursi kosong itu? Kesaksian itu datang dari orang yang pernah berada paling dekat dengan sumbernya. Bukan warga biasa, bukan pembeli, tapi seseorang yang pernah ikut memasak, ikut membersihkan, dan ikut merasakan suasana di balik warung garang asam Haji Amin. Namanya Slamet, mantan karyawan yang kini memilih bekerja serabutan di pasar. Ia tidak langsung mau bercerita. Setiap kali namanya disebut, Slamet selalu menghindar. Sampai suatu sore, saat hujan turun rintik dan pasar mulai sepi, ia akhirnya duduk di sampingku. Wajahnya terlihat lelah, bukan karena kerja, tapi karena mengingat sesuatu yang ingin ia lupakan. "Mas," katanya pelan, "di warung itu bukan cuma 1 dapur." Kalimat itu diucapkannya tanpa menatapku. Slamet bercerita bahwa saat pertama bekerja, ia hanya mengenal dapur depan. Dapur biasa, kompor gas, talenan, ayam, bumbu. Semua terlihat normal. Ia ikut memasak, mencuci panci, dan melayani pembeli. Tidak ada yang aneh. Sampai suatu hari Haji Amin memintanya pulang lebih awal. "Masakannya saya lanjutin sendiri," kata Haji Amin waktu itu. Awalnya Slamet tidak curiga, tapi semakin sering ia diminta pulang sebelum warung benar-benar tutup, rasa heran mulai muncul. Hingga suatu malam, ia lupa membawa jaket dan kembali ke warung lewat pintu samping. Di sanalah ia melihatnya. Di belakang dapur utama, ada pintu.
kecil yang biasanya tertutup karung beras. Malam itu, pintu itu terbuka sedikit. Dari dalam, keluar bau yang tidak pernah ia cium sebelumnya. Bukan bau bumbu, bukan bau ayam, asam, lembab, dan ada rasa anyir yang menempel di hidung. Ada tungku tanah di dalam, kata Slamet. Bukan kompor tungku. Ruangan itu sempit, dindingnya gelap, seperti jarang terkena cahaya. Di atas tungku, ada panci hitam yang bagian luarnya tidak pernah dicuci. Slamet bersumpah, panci itu bukan panci yang dipakai melayani pembeli. Yang membuatnya tidak bisa tidur berhari-hari adalah isi ruangan itu. Tidak ada kulkas, tidak ada rak bumbu, hanya daun pisang kering, mangkuk tanah liat, dan sesuatu yang dibungkus kain putih di sudut ruangan. Saya nggak buka kainnya, katanya cepat. Tapi baunya, saya tahu itu bukan ayam. Slamet mengatakan, saat ia berdiri terpaku, ia mendengar suara Haji Amen dari belakangnya. Suaranya tidak keras, tapi tegas. Kamu nggak seharusnya di sini. Malam itu juga, Slamet diminta berhenti bekerja. Tidak ada marah, tidak ada ancaman. Haji Amen memberinya uang lebih dari biasanya dan berkata, cari kerja lain yang lebih tenang. Sejak saat itu, Slamet tidak pernah kembali ke warung. Tapi satu hal terus menghantuinya. Katanya, dapur kedua itu selalu digunakan setelah warung tutup. Tidak setiap malam, tapi pada hari-hari tertentu. Dan setiap kali dapur itu dipakai, keesokan harinya warung selalu jauh lebih ramai. Saya yakin, katanya lirih, yang dimasak di situ bukan buat manusia. Kesaksian Slamet menyebar pelan, hanya pada orang-orang tertentu, tapi cukup untuk menguatkan kecurigaan warga bahwa di balik rasa garang asem yang membuat orang kembali lagi, ada dapur lain dengan fungsi lain, tempat di mana sesuatu diberi makan agar sesuatu yang lain terus datang. Dan sejak cerita tentang dapur kedua itu beredar, warga kampung Kauman mulai paham tidak semua masakan dimaksudkan untuk perut manusia. Bisik itu datang dari rumah yang letaknya paling dekat dengan bagian belakang warung. Rumah tua berdinding papan, catnya mengelupas, jendelanya menghadap langsung ke area dapur belakang warung garang asem. Haji Amen, penghuninya seorang perempuan paruh baya yang jarang keluar rumah. Warga memanggilnya Buru Kaya. Dan dari cerita tentang asap itu berasal. Awalnya ia tidak pernah berani bicara. Ia hanya menutup jendela lebih rapat setiap malam, menahan bau yang entah dari mana datangnya. Tapi bau itu tetap menyelinap, menempel di tirai, di bantal, bahkan di napasnya saat bangun tidur. Bukan bau masakan, katanya, suatu malam dengan suara hampir berbisik. Kalau garang asem, saya hafal. Ini lain. Menurut Buru Kaya, asap itu selalu muncul di jam yang sama. Tengah malam lewat sedikit, saat kampung benar-benar sunyi, saat suara jangkrik terdengar paling jelas. Asap tipis keluar dari belakang warung, tidak mengepul tinggi, tapi merayap rendah, seolah sengaja tidak ingin terlihat dari depan. Baunya menusuk, asam bercampur anyir, seperti darah yang dipanaskan terlalu lama. Beberapa kali ia mencoba mengabaikannya, mengira mungkin hanya sisa masakan. Tapi anehnya, asap itu tidak pernah muncul siang hari, hanya malam-malam tertentu, dan selalu diiringi suara pelan dari arah dapur. Ada yang dipanggil, katanya sambil memeluk lutut. Namanya bukan nama orang. Buru Kaya mengaku pernah mengintip lewat celah pagar kayu. Dari sana ia melihat Haji Amen berdiri membelakangi jendela, mengenakan pakaian yang tidak pernah ia pakai siang hari. Baju gelap, kain dililit rapi, kepalanya tertunduk. Di depannya, panci hitam itu mengeluarkan asap tanpa henti. Yang membuat lututnya lemas bukan itu, tapi bayangan di samping Haji Amen, bayangan yang tidak bergerak mengikuti arah cahaya, bayangan yang terlalu tinggi untuk disebut manusia, dan terlalu dekat untuk diabaikan. Saya tutup mata, katanya. Tapi, baunya masih ada. Siang malam itu, Buru Kaya sering terbangun dengan dada sesak. Kadang mencium bau itu meski tidak ada asap. Kadang mendengar suara sendok diaduk dari arah belakang. Padahal jam menunjukkan hampir subuh. Ia pernah menegur Haji Amen secara halus keesokan paginya, bertanya apakah ia memasak sesuatu malam-malam. Haji Amen hanya tersenyum dan menjawab singkat, mungkin angin bawa bau dari tempat lain. Tapi Buru Kaya tahu betul, angin tidak pernah membawa bau yang sama berulang kali. Bisikannya menyebar ke tetangga lain. Tidak semua percaya, tapi beberapa mulai menyadari hal serupa. Bau yang datang tanpa sumber, asap yang menghilang sebelum sempat dilihat jelas, dan perasaan tidak nyaman setiap kali melewati bagian belakang warung saat malam. Sejak itu, hampir tidak ada warga yang berani lewat gang belakang setelah Isya. Mereka memilih memutar jalan, meski lebih jauh. Bukan karena takut bertemu orang,
tapi karena takut mencium bau itu lagi. Karena di kampung Kauman, bau anyir tengah malam bukan sekadar gangguan indera. Ia adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang sedang diberi makan, dan sesuatu itu tidak pernah kenyang. Malam itu tidak diumumkan. Tidak ada tanda khusus. Tidak ada kejadian besar yang langsung membuat warga terbangun. Tapi beberapa orang merasakan hal yang sama. Udara terasa lebih berat dan sunyi di kampung Kauman, seperti ditahan paksa agar tidak pecah. Aku mendengarnya dari cerita yang saling sambung. Potongan-potongan yang jika dirangkai membentuk satu malam yang tidak ingin diingat siapapun. Sekitar lewat tengah malam, lampu belakang warung garang Asem Haji Amen kembali menyala. Bukan terang seperti siang, tapi cukup untuk membuat bayangan bergerak di dinding. Tukang parkir tidak ada, jalanan kosong, dan untuk pertama kalinya, tidak ada suara ayam, tidak ada bunyi panci keras, tidak ada api dinyalakan. Tapi dapur itu hidup. Buruk Ayah terbangun karena bau itu datang lebih pekat dari biasanya. Ia membuka mata dan langsung duduk. Dadanya ditekan. Dari balik jendela tertutup, asap tipis kembali merayap, masuk lewat celah kayu, seolah tahu jalan. Ya Allah, ini lagi, gumamnya. Di dapur belakang, Haji Amen berdiri sendirian, atau setidaknya terlihat sendirian. Hansihi diletakkan di atas tungku tanah. Tidak ada kayu dibakar, tidak ada gas, tapi isi panci mendidih perlahan. Uap naik teratur, seolah ada api tak terlihat yang bekerja dari bawah. Haji Amen membaca sesuatu dengan suara rendah. Bukan doa yang biasa didengar di masjid. Bukan ayat yang familiar, lafalnya terputas-putas, nadanya turun naik, seperti sedang berbicara pada seseorang yang berdiri tepat di hadapannya. Jatahnya tidak saya kurang, katanya pelan. Tangannya gemetar saat mengaduk. Sendok kayu itu bergerak perlahan, memutari panci, tapi bunyinya seperti beradu dengan sesuatu yang keras, bukan cairan. Setiap kali sendok diangkat, uap semakin tebal. Di saat yang sama, seorang warga yang rumahnya agak jauh terbangun karena mimpi aneh. Ia bermimpi duduk di warung, makan garang asem, tapi setiap suapan terasa dingin. Saat terbangun parut Nia Mawel, dan bau asam itu masih melekat di hidungnya. Kayak lagi masak, tapi nggak masak, katanya keesokan harinya. Di dapur itu, Haji Amen berhenti mengaduk. Ia menunduk, seolah mendengarkan. Beberapa detik berlalu tanpa suara apapun. Lalu ia mengangguk kecil. Iya, katanya, masih sanggup. Kalimat itu bukan untuk dirinya sendiri. Buruk Ayah mendengar suara seperti sendok jatuh, diikuti bunyi pelan yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan suara manusia, bukan juga suara hewan. Ia menutup telinganya, membaca apapun yang ia ingat, tapi bau itu tidak pergi. Sekitar 1 jam kemudian, semuanya berhenti. Asap menipis, bau memudar, lampu belakang dimatikan. Kampung kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Paginya, warung garang Asem Haji Amen buka lebih awal dari biasanya. Pembeli datang lebih banyak. Panci selalu penuh. Rasa asem disebut-sebut semakin kuat, semakin bikin ketagihan. Haji Amen melayani dengan wajah pucat tapi senyum rapi. Ketika seorang pembeli bercanda, "Pak Haji, masak dari jam berapa? Kok rasanya dalam banget?" Ia hanya menjawab singkat. Semalaman, tidak ada yang tertawa. Karena beberapa orang yang terbangun tengah malam itu tahu, yang dimasak bukan sekadar makanan, dan malam ritual itu memastikan satu hal, garang asem tetap mendidih. Meski tanpa api, karena ada sesuatu lain yang menjaga panasnya tetap hidup. Terbongkarnya itu bukan karena satu orang berani bicara lantang, bukan pula karena Haji Amen mengaku. Ia muncul dari rangkaian kejadian kecil yang akhirnya tidak bisa lagi disatukan dengan kata kebetulan. Dan saat warga kampung Kauman mulai menghubungkannya satu persatu, barulah mereka sadar setiap porsi yang terjual memang punya harga. Semua bermula dari seorang pelanggan tetap yang tiba-tiba jatuh sakit. Namanya sering disebut di warung, duduknya selalu di bangku yang sama, pesanannya tidak pernah berubah. Suatu pagi ia tidak datang, besoknya juga tidak, hingga kabar menyebar bahwa ia terbaring lemah, tubuhnya dingin, tapi keringat terus keluar dengan bau asam yang aneh. Kata orang rumahnya, tiap malam dia mimpi makan. Bisik seorang tetangga. Makan apa? Garang asam. Tidak lama setelah itu, anak kecil di ujung gang mulai sering menangis tanpa sebab setiap lewat depan warung. Ia menunjuk ke kursi kosong sambil berkata, "Itu siapa?" Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Ibunya menariknya cepat-cepat. Wajahnya pucat. Yang paling membuat warga gelisah adalah perubahan di rumah Haji
Amen sendiri. Kekayaannya masih ada, bahkan bertambah. Tapi keluarganya mulai tampak berbeda. Istrinya sering termenung lama, seperti mendengarkan suara yang tidak didengar orang lain. Anak bungsunya jatuh sakit berulang. Setiap malam mengigau menyebut kata lapar. Seorang ustadz kampung akhirnya dipanggil diam-diam, bukan untuk menuduh, tapi untuk memastikan. Ia datang sore hari, duduk di warung, memesan 1 porsi, lalu tidak memakannya. Ia hanya memandangi mangkuk itu lama sekali. Ini bukan soal bumbu, katanya pelan setelahnya. Ini soal perjanjian. Malam itu, ustadz tersebut mendatangi rumah buruk kaya. Dari sanalah cerita lama mulai terbuka. Tentang perjalanan Haji Amen beberapa waktu lalu. Tentang seseorang yang ia temui di luar kota, yang menawarkan jalan pintas. Tentang syarat yang terdengar ringan di awal memberi makan. Tidak pernah telat, tidak pernah lupa. Tiap yang kenyang, kata ustaz itu, ada yang tetap lapar. Harga, pesugihan. Itu akhirnya terlihat jelas. Bukan uang, bukan nyawa sekaligus. Tapi bagian kecil yang diambil pelan-pelan. Rasa sehat pelanggan, ketentraman rumah tangga, dan pada akhirnya, darah daging sendiri. Haji Amen mulai terlihat semakin kurus. Matanya cekung. Senyumnya tetap ada, tapi seperti dipaksakan. Ia masih membuka warung, masih melayani. Tapi setiap porsi yang ia sajikan, membuat tangannya gemetar lebih lama dari sebelumnya. Suatu sore, ia berkata pada seorang pembeli tetap, tanpa diminta, kalau bisa, jangan siring-siring, makan di sini. Kalimat itu membuat orang itu terdiam. Warga kampung Kauman akhirnya mengerti. Pesugihan itu bukan hanya mengikat Haji Amen, tapi semua yang ikut menikmati hasilnya. Setiap mangkuk garang asem bukan sekadar makanan, tapi bagian dari hitungan. Dan hitungan itu tidak pernah salah. Karena dalam perjanjian seperti itu, tidak ada rezeki gratis. Yang ada hanya penundaan. Dan saat waktunya tiba, harga dari setiap porsi akan ditagih kepada siapapun yang terlalu lama duduk di bangku kosong itu. Sekarang, jika kau datang ke kampung Kauman dan bertanya tentang warung garang asem itu, orang-orang masih akan menunjuk ke tempat yang sama, tendaan yang sama, meja-meja kayu yang sama. Bahkan aromanya pun masih serupa asam, hangat, dan mengundang. Dari luar, tidak ada yang berubah. Tapi jika kau menyebut nama Haji Amen, suasana akan berbeda. Sudah lama nggak kelihatan, begitu jawaban yang paling sering terdengar. Tidak ada kabar resmi, tidak ada perpisahan. Suatu pagi, warung tetap buka seperti biasa, tapi Haji Amen tidak ada di sana. Yang melayani bukan wajah yang dikenal warga, melainkan seorang lelaki asing, pendiam, tidak banyak bicara. Ia tidak pernah menyebut siapa pemiliknya sekarang, hanya bilang, saya cuma jaga. Warga memperhatikan satu hal, jam buka warung tetap sama, bahkan kadang lebih pagi. Panci selalu penuh. Rasa garang asemnya tidak berubah. Tidak lebih enak, tidak lebih buruk. Sama seperti sebelumnya. Seolah resep itu tidak pernah bergantung pada siapa yang memasak. Rumah Haji Amen kini tertutup rapat. Mobilnya tidak lagi terparkir di depan. Lampu jarang menyala malam hari. Ada yang bilang ia pergi keluar kota. Ada yang bilang ia dirawat. Ada pula yang berani berbisik, mungkin sudah lunas. Tidak ada yang memastikan Guru Kayah masih tinggal di rumah belakang. Ia bilang bau itu sudah jarang tercium, tapi bukan berarti hilang sepenuhnya. Kadang, di malam-malam tertentu, ia masih mencium sisa anyir yang datang sebentar, lalu lenyap, kayak orang mampir. Katanya pelan pembeli tetap masih datang, meski tidak sebanyak dulu. Beberapa memilih bungkus. Beberapa tidak lagi berani duduk lama. Kursi di pojok warung jarang terisi. Kursi yang dulu sering terasa penuh. Dan anehnya, tidak pernah ada yang duduk di sana terlalu lama. Seolah ada kesepakatan tak tertulis bangku. Itu bukan untuk manusia. Nama Haji Amen kini hanya hidup dalam cerita, dalam bisik warga, dalam peringatan yang tidak pernah ditulis. Tentang jalan pintas yang kelihatannya indah di awal, tapi selalu meninggalkan jejak. Warung itu masih buka. Asapnya masih mengepul. Garang asemnya masih dicari orang. Tapi kampung Kauman tahu satu hal. Kepemilikan bukan soal nama di spanduk. Ada sesuatu yang tetap tinggal di dapur belakang. Sesuatu yang pernah diberi makan dan masih mengingat rasanya. Dan di jagat demit, cerita seperti ini selalu berakhir sama warung boleh berganti tangan. Manusia boleh pergi, tapi perjanjian, jurang, benar-benar selesai.